Istri kamu hari ini cantik sekali. Benarkah? Gaun ini sangat cocok denganmu. Sangat cantik. Aku biasanya tidak memakai gaun model seperti ini. Bahkan Gogo tahu. Sesekali you bergaya. Efeknya menakjubkan. Tidak sia-sia, aku memilihnya dengan hati-hati untukmu. Lalu aku beli ukuran yang lebih kecil satu nomor kalau tidak. Aku minta penjahit untuk mengubahnya. Kamu tidak sia-sia berusaha. Ini salahku sudah lama tidak menemanimu beli baju. Maaf jangan marah ya. Hari ini klien ini sangat penting bagiku. Nanti semuanya bergantung padamu. Ayo dua wanita cantik. Terima kasih. Pemandangan indah dan anggur harus membuat Li Zong mabuk. Harus membuatnya mabuk. Ayo Wei Zong. Apa? Bisa. Pamer cinta. Baik. Pamer cinta ya? Pria berbakat dan wanita cantik. Maaf Li Zong, istri kami agak terlambat, tidak apa-apa. Wei Zong, kamu mengandalkan ketampananmu. Langsung membuat semua orang melihat drama idol. Ini kami belum makan malam. Sudah kenyang dengan makanan anjing. Ayo aku perkenalkan, ini adalah Fang Zhou, Direktur Departemen Produk Wei Zong. Ini adalah teman lama aku, Emma Zong. Halo Emma Zong. Wei Zong senang bertemu. Fang Zhou Wei Ming baik. Ini adalah Wang Zhong Wei Zhong. Senang bertemu. Wei Zong, perkenalkan juga istrimu dong. Istriku Lin Shuang dulu adalah teman sekampusku. Juga mantan kolega aku di Fang Zhou, sekarang di rumah saja. Menjadi penolongku yang baik. Satu mengurus luar, satu mengurus dalam. Pria berbakat dan wanita cantik. Pria memimpin, wanita mengikuti. Emma Zong mau menggodaku lagi. Fokus pada karir. Tidak bisa selalu karir kan. Sudah usia segini. Kalian semua tidak mengerti aku. Saya ini tidak kritis, karena belum pernah bertemu dengan seseorang seperti Nyonya Wei, yang berbakat dan cantik. Kalau tidak bagaimana mungkin. Saya masih sendiri selama ini, jadi saya harus belajar dari kamu. Istriku Lin Shuang memiliki pandangan hidup yang benar. Penakase. Setelah menikah dia mengatur rumah tangga dengan hemat. Dan mendidik anak-anak dengan sangat baik, jujur saja. Selama bertahun-tahun dia tetap menjadi cahaya terang dalam hatiku. Ayo bersulang untuk si cahaya terang. Ayo cahaya terang putih bersih. Lin Shuang itu dingin dalam kepribadian. Banyak yang diam-diam menyukainya. Tapi hanya sedikit yang benar-benar mengejarnya. Maka dari itu Wei bisa masuk saat ada kesempatan. Aku dengar istrinya tidak romantis. Bersikap praktis. Pikirannya penuh dengan pekerjaan rumah tangga. Mereka hampir tidak pernah bertemu. Kalau bertemu pasti minta uang. Kalau bukan karena punya anak. Kayaknya mereka sudah lama pisah. Kita akan mulai memotong kue sekarang. Ayo. Semua silakan nikmati kuenya. Berapa banyak kamu minum? Tidak banyak. Mohon maaf boleh, terima kasih. Terima kasih, maaf merepotkan. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Ulang tahun yang bahagia, selamat ulang tahun. Jonathan. Ternyata benar kamu Jonathan. Lama tak jumpa, saya sudah di sini begitu lama. Kamu tidak pernah menghubungi saya, ini salah saya. Izinkan saya memperkenalkan, ini istri saya Lin Shuang. Lin Shuang ini, sahabat baik saya dari luar negeri Jonathan.
Saya tahu tentangmu Lin Shuang. Dulu kamu juara dunia mahasiswa. Dalam kompetisi desain program. Waktu itu kamu tidak datang ke Silicon Valley. Kami semua merasa sangat kecewa. Sekarang kamu bekerja di mana? Saya harus tahu. Dulu siapa yang berhasil merekrut Fang Zhou, bakat hebat sepertimu? Terima kasih, lebih baik jangan minum lagi. Saat ini, saya cuma bangun pagi-pagi dan bekerja sampai malam. Mengerjakan tugas administratif yang membosankan. Mengatur makanan 3 kali sehari. Menyusun baju sekalian jadi sopir keluarga. Ini sangat membuang-buang potensimu. Berapa gaji yang mereka tawarkan padamu? Sampai kamu mau bekerja dengan mereka. Tanpa gaji atas nama cinta. Wei Tai Tai benar-benar lucu, Jonathan. Lin Shuang adalah istri Wei Ming. Jonathan tahu. Saat Lin Shuang bekerja di Fang Zhou, dia selalu menjadi tulang punggung bisnis setelah punya bayi. Dia memutuskan untuk mundur ke belakang layar. Saya sangat menghargai pemikirannya. Saya membawa mimpi kami berdua terus berjuang. Wei Zong adalah pria yang bertanggung jawab. Suami yang baik, ayah yang baik. Dan juga bos yang baik. Yang bisa membuat karyawannya memberikan segalanya tanpa mengharapkan imbalan. Apakah anggur ini sedikit memabukkan? Jika Wei Tai Tai ingin istirahat, di belakang ada ruang rias. Istri saya sangat kuat minum. Ada angin di tepi sungai, saya akan membawanya untuk merias wajah. Istirahat sebentar, mohon dimaklumi. Masih minum. Kamu sendiri tidak tahu batasmu, kenapa memaksakan diri? Minum air. Apakah ada yang salah dengan apa yang saya katakan tadi? Saya memang minum terlalu banyak, tapi saya tidak ngomong sembarangan. Wei Zong, apakah pekerjaanmu terlalu sibuk? Terlalu sedikit berbicara dengan saya, jadi tidak terbiasa. Saya tahu kamu merawat anak di rumah menyusahkanmu. Pengorbananmu untuk keluarga ini, untuk Guo. Saya selalu melihatnya, jadi saya selalu berusaha untuk membalasmu. Saya bekerja begitu keras, menghibur klien, bukan hanya untuk menghasilkan lebih banyak uang, agar kamu bisa nyaman di rumah. Tidak perlu seperti wanita lain yang mempermasalahkan uang receh. Saya tahu. Beberapa waktu ini saya sibuk bekerja, melupakan perasaanmu. Saya juga tidak ingin lembur, saya juga ingin di rumah, menemanimu dan Guo. Tapi siapa yang akan mencari nafkah? Saya bisa. Wei Ming, kamu lupa ya? Saya yang mengorbankan karir saya. Relakan jadi ibu rumah tangga, kamu baru bisa bekerja di luar dengan tenang. Tenang bekerja. Kenapa sekarang terdengar seperti aku di rumah bersantai-santai? Semua ini adalah hasil dari penderitaan Wei. Sayang. Kamu hamil dan melahirkan, aku tidak bisa menggantikanmu. Tapi mengundurkan diri jadi ibu rumah tangga. Semua ini adalah pilihanmu. Aku selalu menghormati pilihanmu. Jadi selama ini, kamu yang bertanggung jawab merawat keluarga. Aku yang bertanggung jawab mencari nafkah. Di hatiku, kamu adalah wanita yang paling bertanggung jawab di dunia ini. Aku menyesal. Aku pikir semuanya tidak akan berubah. Semua ini salahku. Aku tidak tahu selama ini. Kamu menyimpan begitu banyak dendam. Percayalah padaku. Kamu bukan karyawanku yang tidak digaji. Kamu adalah istri yang paling kusayangi. Aku mencintaimu. Acara hari ini, bagiku dan keluarga kita, sangat penting. Untukmu.
bukan untuk kita. Kamu mabuk. Aku akan menghadapi Lee. Sebentar lagi aku akan mengatur mobil untukmu, kamu pulang dulu sampai di rumah. Ingat telepon aku. Baik dengar ya. Gaunnya memuaskan? Model gaunnya bagus. Hanya sedikit terlalu mencolok. Tapi aku mengerti. Karena kamu jarang punya kesempatan untuk menghadiri acara seperti ini. Selain itu, roknya agak panjang. Susah untuk Wei Ming. Harus menggendongku sebentar. Bukan Gusu itu? Gu. Gusu dari Puliu? Ya nanti kamu perkenalkan aku baik-baik. Lama tidak bertemu aku perkenalkan. Li halo Gu halo. Sudah lama mendengar namamu, kenapa kamu sedang menguji sesuatu lagi? Aku memperbarui algoritma di jam tangan. Sedang menguji dengan data olahraga sendiri. 10 tahun ke depan kesehatan olahraga mungkin. Alternatif untuk pertumbuhan ventilasi ponsel. Kebijaksanaan dan kesehatan ini akan menjadi lubang angin besar di masa depan. Anda selalu tertarik dengan Gu sekarang teknologi. Bisakah kamu mengikuti? Tidak ada orang lain beberapa hari yang lalu. Apakah maraton mati mendadak? Jam tangan olahraga yang saya kenakan. Aku ingat ini jika jam olahraga memiliki kemampuan prediksi yang lebih kuat. Anda dapat memanggil polisi terlebih dahulu. Apakah Gu selalu menemukan cara yang baik untuk mengatasi kesulitan? Pasti ahli ini bukan Gusu. Kau benar-benar. Saya Wei Ming. Suami Lin Xuang, teman sekelas Anda. Tidak bisa minum, aku tidak terlalu minum. Tes belum selesai. Itu akan membuat janji lain. Wei, kalian semua tahu. Istri saya teman sekelas. Jika kamu tidak bisa minum, jangan minum. Pagi ini aku pergi ke perusahaan untuk makan.
Hei, ada apa dengan Swansea? Kau bisa melakukannya. Begitu banyak mainan pakaian yang bagus. Orang selalu mengatakan untuk pergi, tapi itu benar-benar rusak. Aku tidak tahan dengan hal-hal ini. Saya mengubahnya setiap tahun, kemudian atur kembali setiap tahun. Selain menempati tempat. Gambar kenyamanan psikologis. Keluarga Anda Wei selalu bekerja lembur di akhir pekan. Sepupu Anda. Apa yang lebih baik akhir-akhir ini? Tidak terlalu bagus, kenapa? Tampaknya bagi suaminya. Perasaan nyata bergerak. Kau bilang sekarang? Cukup sastra. Saya membaca nomor publik hari ini dan menulisnya dengan sangat baik. Dia bilang ada yang ke kebun binatang. Monyet melakukan percobaan di luar kandang. Menaruh banyak pisang. Tapi tidak ada monyet yang keluar dari kandang untuk makan pisang. Kau tahu kenapa? Karena monyet tidak tahu. Pisang itu keluar dari kandang. Tidak ada bahaya lain. Pria yang berselingkuh juga begitu. Perkawinan bagi mereka, itu adalah sangkar tempat mereka berteduh. Di luar sangkar ini ada faktor ketidakpastian. Sedikit godaan itu. Monyet pun tahu godaan sesaat. Tidak bisa dibandingkan dengan ketenangan jangka panjang. Pria juga butuh rasa aman. Terutama seperti iparmu itu. Pria yang sukses dalam karir. Perkawinan yang stabil bagi karir mereka. Itu sangat penting, itu juga dukungan besar. Padahal merekalah yang mengkhianati perkawinan. Kita malah harus hati-hati menebak pikirannya. Menunggu putusannya. Bukankah orang itu? Dia sendiri yang memilihnya. Kalau begitu biar aku menghiburmu. Tidak peduli pihak ketiga bermain perasaan atau tidak. Pria tetap peduli pada perkawinan dari awal sampai akhir. Tidak ada yang peduli apakah wanita peduli atau tidak. Sepertinya semua orang sudah menganggap. Dalam perkawinan wanita pasti yang bertahan. Pihak ketiga memang menjengkelkan. Tapi ada satu hal yang dia katakan benar. Dalam perkawinan yang tidak dicintai dan suami yang semakin menjauh, terbuang begitu saja memang membuang waktu. Kok kamu lebih puitis dari pihak ketiga? Sudah menikah bertahun-tahun. Orang tua anak-anak. Urusan besar kecil di dalam dan luar rumah. Semua dikerjakan wanita. Aku bilangnya bahkan suami yang sukses pun. Kita yang membantunya sukses setiap batu bata di rumah ini. Itu kita tukar dengan masa muda kita. Mengapa kamu menyerahkannya begitu saja atas dasar apa? Selain aset dalam hidup. Masih banyak hal penting lainnya. Antara suami istri, jika tidak ada rasa hormat dan kepercayaan yang paling dasar, maka setiap hari ke depan akan menjadi siksaan. Memang begitu katanya. Tapi hidup harus terus berjalan. Aku bilang ya teman-teman perempuanku yang bercerai, tidak ada yang hidup bahagia. Pria beda pria meski keluar tanpa harta. Beberapa tahun kemudian, energinya sudah pulih lagi. Bahkan wanita, dapat rumah mobil anak. Di usia kita ini cari kerja ya. Masih pacaran kamu bahkan gak tega buat lepasin baju-baju itu. Gak tega buat lepasin. Pernikahan kamu susah buat dilepasin. Sudah cepat-cepat pergi. Ayo pergi. Dulu aku yakin banget. Aku nggak akan kayak kebanyakan ibu rumah tangga. Dalam pengorbanan yang kayak Sisyphus, kehilangan diri sendiri. Tiba-tiba menoleh ke belakang baru sadar. Aku udah kehilangan ketajaman dulu. Hari demi hari jadi mati rasa. Sebenarnya dari hari mana? Aku mulai kehilangan diriku sendiri.
Warna favorit pacarku. Malam ini ada janji ya? Urusan kalian berdua. Istrinya tahu nggak tahu atau nggak masalah. Lagian cepat atau lambat pasti cerai. Meskipun mereka cerai belum tentu kamu yang naik. Perasaan itu setiap melangkah maju. Buat wanita. Jadi aku putuskan. Coba sekali. Menurut kamu peluang menangmu berapa? Aku nggak tahu. Peluang menangku berapa? Tapi aku tahu. Istrinya pasti nggak sanggup kalah. Di meja judi orang yang punya banyak chip. Semakin takut kehilangan. Sedangkan aku beda. Aku nggak punya apa-apa. Jadi aku nggak takut kalah. Lagi pula, yang kalah belum tentu aku. Kayaknya kamu salah paham. Orang yang nggak punya chip, nggak bakal bisa naik ke meja judi. Jangan sampai terharu sama diri sendiri. Kamu cuma belum sadar harga yang harus dibayar sebentar lagi. Lagi pula kamu bisa dapat apa sih? Dalam situasi ini kesetiaan pria paling nggak bisa diandalkan. Akhirnya apapun hasilnya. Yang rugi pasti si selingkuh. Selingkuh apalagi? Apapun tujuannya. Nggak seharusnya merusak keluarga orang lain. Maaf ya aku nggak lihat ada orang di sini. Nggak heran kalau dandanannya norak. Ternyata jadi selingkuhan orang. Aku bilang juga kayaknya. Orangnya nggak baik-baik amat. Kamu kenal dia? Si tuyul ini asalnya dari mana sih? Kalian salah kami lagi ngobrolin. Berita panas di media sosial. Hujan deras begini masih datang juga? Aku mau jenguk kamu. Data perbandingannya masih perlu diisi. Nanti aku cariin bahan bantu kamu isi. Sekarang makan yuk. Cepetan. Nggak bohong aku udah lapar. Wah mewah banget. Lihat deh. Gimana? Lumayan berkualitas. Tentu dong. Singkat padat jelas poinnya. Emangnya kamu nggak lihat guru aku siapa? Mama, aku gatal. Mama, aku gatal. Mama, Datang-datang. Mama, aku gatal. Mana yang gatal? Aku lihat sini apa di sini nggak nyaman? Di sini. Biar mama lihat ada tempat lain nggak? Itu nggak apa-apa nggak apa-apa. Mama telepon papa yang nggak apa-apa. Mama, punggungku. Nggak bisa napas. Ayo pergi mama antar kamu ke rumah sakit. Nggak apa-apa guo-guo. Napas yang nggak apa-apa nggak apa-apa. Mama antar kamu ke rumah sakit, ayo naik mobil. Bicara sama mama. Nggak apa-apa. Mama,
Nggak bisa napas. Sebentar lagi sampai rumah sakit. Kamu bilang di kerjaan kamu tangan kanan mama. Di kehidupan sehari-hari, kamu perhatian banget sama mama. Mama, aku nggak bisa napas. Jiangxi, kamu licik banget ya. Kamu ngelakuin ini. Jadi kamu ingin membuatku tidak bisa lepas darimu ya? Kamu mau pergi kemana lagi? Tidak kemana-mana, aku hanya ingin memelukmu. Kapan kamu bercerai? Sebentar lagi. Pernikahan hanya selembar kertas. Hatiku hanya untukmu. Perawat anak saya alergi. Tolong lihat dulu. Ini urtikaria akut. Kamu sebagai orang tua terlalu ceroboh, kenapa baru sekarang membawanya ke sini? Dokter, apakah parah? Saya akan memberikan obat dulu. Silakan bayar dulu, terima kasih. Tolong jaga anak saya. Kamu datang sendiri? Xiazhou, tolong jaga anak ini. Tidak apa-apa, jangan takut. Letakkan teko air, tidak apa-apa, biar saya saja. Tanganmu kok agak panas. Wajahmu juga tidak terlihat baik. Apakah kamu demam? Tidak apa-apa, Guo. Ibu akan segera kembali ya sayang. Masih tidak enak badan? Haus tidak? Mau minum air? Guo sakit, apakah parah? Guo, kamu memberinya makan apa? Kenapa tiba-tiba alergi? Sekarang sedang musim pergantian. Daya tahan tubuh anak lemah. Kamu harus lebih perhatian. Bukan bermaksud menegur. Kamu harus lebih fokus pada anak. Lagi pula anak masih kecil. Untuk masalah alergi seperti ini, kalau kamu lebih teliti, bisa dihindari. Guo sudah sampai rumah. Sampai rumah tidur ya? Ayo. Tidur sebentar, nanti sembuh. Tidurlah, ayo. Tidur saja, nanti sembuh. Sudah kembali. Sudah antar Guo ke sekolah? Kamu tahu kemarin Guo tiba-tiba alergi. Pergi ke rumah sakit darurat. Parah? Sekarang sudah lebih baik?
Kamu terlalu tidak hati-hati. Kamu kemarin malam ngapain? Ngapain lagi menemani klien? Menemani klien sampai telepon pun tidak diangkat. HP mati-mati sendiri. Kemarin aku sendirian bawa Guo ke rumah sakit. Dokter bilang kalau terlambat sedikit Guo bisa shock. Aku sudah telepon kamu 12 kali. Kamu tidak dengar ya HP aku mati. Hari ini mati. Besok aku harus pergi dinas. Berapa banyak alasan kamu? Bukan alasan aku bilang yang sebenarnya. Wei Ming. Rumah ini tidak penting buat kamu ya? Anak kita kena masalah besar. Jangan bawa-bawa anak lagi. Kamu bilang aku tidak peduli rumah aku kerja dari pagi sampai malam. Semua untuk keluarga ini tidak sempat. Berhenti. Kamu harus jelaskan hari ini. Halo ini Pak Wei, ya paket kamu. Terima kasih. Pak Wei, selamat siang. Dasi kamu tertinggal di suite kemarin malam. Rekan kamu minta kami antar ke rumah. Siapa yang iseng bercanda apa? Wei Ming, kamu masih tidak mau mengaku. Aku ngaku apa aku tidak pernah ke hotel itu. Kamu tidak pernah ke hotel. Aku tidak pernah. Kalau tidak pernah ke hotel ini apa? Anak-anak marketing pasti mabuk sengaja usilin aku. Orang-orang brengsek itu tidak ada kerjaan lain. Main-main kamu main-main lagi. Kita sudah bertahun-tahun kamu curiga sama aku. Aku di kantor makan saja tidak sempat, mana ada tenaga. Untuk urusan yang tidak jelas ini. Itu harus tanya kamu. Aku untuk keluarga ini capek seperti anjing. Kamu biasanya mengeluh, aku biarin saja. Sekarang kamu malah bawa-bawa urusan seperti ini. Kamu mau aku bagaimana baru puas? Wei Ming, kamu sendiri sudah melakukan apa? Kamu sendiri tahu sekarang tidak bisa sembunyi lagi. Semua dilimpahkan ke aku, jangan terlalu jahat. Lin Shuang, aku sudah muak dengan kamu. Kamu di rumah tidak ada kerjaan, kamu di sini. Mau jadi Sherlock Holmes apa sekarang yang tidak mau? Hidup tenang itu kamu yang sengaja bikin masalah itu kamu. Yurusan kako kamu. Jangan pikir bisa lempar air kotor ke aku. Sebenarnya aku sudah lama. Ayah, jangan teriak ke Mama. Mama masih sakit. Masih demam tinggi. Guo, jangan nangis. Papa tahu mama sakit. Jangan nangis, kamu gantikan papa. Jaga mama baik-baik. Biarkan mama istirahat. Mama, kamu baik-baik saja? Mama baik-baik saja. Sekarang Papa sudah pergi. Tidak ada yang ganggu kamu lagi. Mama dan Papa, cuma ada sedikit masalah. Orang dewasa punya masalah. Harus bertengkar sekeras itu. Masalah Mama dan Papa. Lumayan besar, Guo. Mama agak tidak enak badan. Nanti biarkan nenek jemput kamu tinggal di rumahnya beberapa hari. Mama mau istirahat. Oke. Oke. Masalah Papa dan Mama. Jangan bilang ke kakek nenek. Ngerti. Tidak apa-apa. Halo? Resepsionis hotel. Begini. Saya ada dasi yang ketinggalan di sini. Bisa bantu kirimkan? Oke, terima kasih.
Lin Shuang, terima kasih sudah datang ke hidupku. Menjadi cinta sejati hidupku. Hidup bersama satu orang seumur hidup. Bayangkan saja sudah menakutkan. Tapi orang itu ternyata kamu. Aku merasa satu hidup saja tidak cukup. Aku ingin memberikan hidupku padamu. Maukah kamu sisa hidupmu berbagi suka dan duka bersamaku? Maukah kamu menjadi istri tercintaku? Aku tidak mau. Toko ini banyak barang baru, aku ajak kamu lihat. Toko ini berkat teman-teman yang saling merekomendasikan. Membantu bisnisku sebenarnya awalnya. Bisnisnya tidak begitu baik hanya beberapa tahun ini. Usahanya benar-benar bagus, terutama karena pandangan orang-orang sudah berubah. Ketika saya baru buka toko, semua orang mengira saya buka toko gadai. Dulu semua orang berpikir, kalau bukan karena benar-benar tidak punya uang, siapa yang mau menggadaikan barang? Sebenarnya tempat saya ini platform jual beli barang bekas. Barang yang tidak disukai bisa dibawa ke sini. Barang yang disukai bisa dibawa pulang. Sayang, saya kasih tahu ya. Saya dapat 2 jam antik edisi terbatas. Kalau dibeli pasti naik harganya. Agak familiar ya? Jiangxi dari game kamu kenal. Dia yang bawa ke sini lumayan bagus. Dia pelanggan tetap di sini, pelanggan tetap memang. Tapi keadaannya tidak sama dengan kamu. Gajinya segitu tapi setiap hari beli barang mewah. Kamu pikir mungkin? Katanya itu hadiah dari pacarnya. Pasti ada yang kasih. Tapi apakah itu pacar yang benar? Saya tidak tahu. 2 tas ini dia yang bawa ke sini. Menurut saya, pria itu pintar sekali. Dia beli barang-barang mewah merek ternama, model dasar atau model awal. Harganya tidak mahal tapi jelas terlihat mereknya. Trik seperti ini cuma bisa menipu gadis-gadis muda. Menggadaikan barang mewah untuk dapat uang. Dia memang untung. Untung apa menurut saya? Itu karena dia butuh uang. Kamu lihat. Semua orang susah saya kasih tahu ya. Gadis-gadis muda ini banyak akal. Orang kaya cuma kenal merek. Tidak lihat detail pokoknya. Para pria itu pasti tidak bisa melihat. Barang baru ditaruh di sini, lalu bawa tas seperti ini pulang. Main drama kan harus lengkap. Kalau tidak ketahuan. Saya juga baik hati menyediakan layanan. Kadang-kadang mikir juga gadis-gadis muda ini cuma punya muda dan cantik. Modal itu saja. Harus hati-hati tersenyum manis pada orang. Pada akhirnya cuma dapat beberapa tas, beberapa perhiasan. Kalau bukan karena butuh uang, siapa yang mau menderita seperti ini? Terlihat cantik dan menawan di luar. Tapi sebenarnya tidak mudah. Apa yang tidak mudah bagi mereka? Mereka bisa saja mencari pacar yang setara. Meski kekurangan uang, mereka bisa mencari nafkah dengan kemampuan sendiri. Tapi mereka malah mencuri milik orang lain. Mengambil tanpa usaha ini bukan tidak mudah. Ini jahat. Benar-benar ini jahat. Si pelakor merusak keluarga orang-orang seperti ini harus dihukum berat, tidak mati dengan baik. Kamu bawa apa hari ini? Mau aku bantu lihat?
Ini terlihat hanya sekitar 40-50. Memang agak kecil dilihat dari mata. Kualitasnya juga mungkin tidak bagus. Dulu baru lulus langsung menikah. Karir baru mulai tidak punya banyak uang. Ini cincin pernikahanmu. Tidak butuh pernikahan lagi, untuk apa aku butuh cincin? Lebih baik ditukar uang biar senang. Mendukung anak perempuan di daerah miskin program Chun Miao. Ayo lihat-lihat. Membantu anak perempuan di daerah miskin ini bagus. Semua buatan tangan aku tulis di sini saja. Benar-benar tulis di sini, terima kasih. Aku ambil ya, baik, lihat-lihat saja. Program Chun Miao ini bagus. Lihat yang itu juga bisa. Mendukung anak perempuan di daerah miskin program Chun Miao. Ayo lihat-lihat. Mendukung anak perempuan di daerah miskin program Chun Miao. Ayo lihat-lihat. 5.000, terima kasih. Siapa namamu? Sejak pertama kali melihatmu aku tahu, kamu akan menjadi klienku. Perkawinan dependen, tingkat pendidikanmu baik. Pria itu sukses dalam karir, sudah menikah lama. Keduanya terlihat rukun, tapi sebenarnya beberapa tahun ini kasus yang aku tangani. Setengahnya seperti kamu masuk. Duduklah. Sudah dipikirkan. Kalau sudah memutuskan, katakan saja permintaanmu. Hak asuh anak, masalah harta. Yang menjadi hakku tidak akan kuserahkan. Rumah yang kamu tinggali sekarang atas nama mertuamu. Waktu menikah dulu keluarga mengeluarkan biaya renovasi. Dan dalam 6-7 tahun ini harga rumah naik drastis. Renovasi terus mengalami penurunan nilai. Jika kamu bercerai sekarang, kamu hanya akan mendapatkan perabot dan peralatan rumah tangga yang sudah sangat usang. Rumah ini tidak ada hubungannya dengan kamu. Bagaimana dengan harta setelah menikah? Itu milik bersama pasangan. Tapi seperti yang kamu katakan, suami kamu sudah mengubah harta bersama menjadi milik pribadi. Tentu saja ini membutuhkan waktu kita untuk membuktikannya. Selain itu, ada juga aset tidak berwujud dalam pernikahan. Aset tidak berwujud. Jadi ini merujuk pada seseorang di masyarakat yang ingin mencapai kekayaan, status, reputasi, dan faktor nilai diri lainnya. Dalam pernikahan, seseorang ingin mendapatkan aset tidak berwujud ini tidak hanya bisa mengandalkan kekuatan diri sendiri, tapi juga pasangan yang berkontribusi dalam pekerjaan rumah tangga. Meskipun sekarang secara hukum, nilai pekerjaan rumah tangga sudah diakui, tapi dalam putusan konkret jumlah kompensasi seringkali tidak memuaskan. Jadi dalam hal harta, informasi yang diketahui saat ini sangat tidak menguntungkan bagi kamu. Bagaimana dengan anak? Bagaimana dengan hak asuh anak? Prinsip mempertimbangkan hak asuh anak adalah melihat siapa yang memberikan kondisi pertumbuhan yang lebih baik bagi anak. Dan perselingkuhan bukanlah salah satu dari beberapa situasi yang dianggap tidak cocok untuk mengasuh anak menurut hukum. Dengan kata lain, jika Wei Ming bisa membuktikan dia bisa memberikan kondisi pertumbuhan yang lebih baik bagi anak, ada kemungkinan dia bisa mendapatkan hak asuh. Sebenarnya, menurut situasi kamu sekarang, kamu sudah tidak punya penghasilan selama 4 atau 5 tahun. Kemungkinan anak diberikan kepada ayahnya tidaklah tidak ada. Saya akan berterus terang dengannya. Kita duduk dan bernegosiasi. Negosiasi tergantung pada kartu apa yang kita pegang masing-masing. Tapi saya tidak punya kartu. Apakah mungkin dia berselingkuh, tapi akhirnya saya yang harus pergi dengan tangan kosong? Saya tahu ini sangat sulit bagimu. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. Jadi, inilah alasan kamu datang menemui saya hari ini. Saya sarankan kamu untuk tidak melakukan apa-apa dulu. Pertama, manfaatkan waktu ini untuk mencari pekerjaan dan membuktikan bahwa kamu punya penghasilan yang cukup untuk membesarkan anak. Kedua, cari tahu keuangan suamimu dan sebisa mungkin simpan bukti-bukti terkait. Ketiga, kumpulkan bukti perselingkuhannya dan pengalihan harta bersama untuk membuktikan bahwa dialah penyebab perpecahan pernikahan, sehingga kamu bisa memiliki keunggulan dalam pembagian harta. Perceraian adalah pertarungan psikologis dan teknis. Jangan terlalu takut pada lawanmu, dan jangan pernah meremehkan dirimu sendiri. 」 「」 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 "」 "" 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 "
Kenapa? Kesempatan untuk ditugaskan ke luar negeri sangat langka. Biasanya setelah ditugaskan kamu akan dipromosikan. Lagi pula di perusahaan manapun kamu bekerja, pengalaman ini pasti akan menjadi referensi penting dalam kariermu. Mengapa kamu ingin melepasnya? Karena hidupku sekarang punya sesuatu yang layak untuk kuperjuangkan sepenuhnya. Aku punya anak. Ketika aku menggendongnya, aku merasa seperti warna-warna lain di dunia ini menjadi pudar. Aku rela membuat pilihan ini untuk keluarga kecilku. Aku sangat menghargai keputusanmu. Tapi aku berharap beberapa tahun kemudian, kamu tidak akan menyesali keputusanmu hari ini. Karena hidup tidak hanya punya satu kemungkinan. Kesempatan ini sangat langka. Aku harap kamu bisa mempertimbangkannya dengan matang. Terima kasih, Dailin. Hidup tidak hanya punya satu kemungkinan, tapi aku percaya apapun jalan yang kupilih, aku bisa mencapai tujuan yang kuinginkan. Kamu ada waktu siang ini kita ketemu untuk membahas Wei Ming. Oke. Waktu dan tempat kamu yang tentukan. Kopi Anda. Kaget ya? Sebenarnya kamu benar sebelumnya. Menghabiskan waktu dalam pernikahan yang tidak dicintai, dan suami yang semakin menjauh. Hasilnya hanya membuang-buang waktu. Jadi aku tidak berniat. Jangan terus membuang-buang waktu lagi. Jadi maksudmu aku ingin bercerai. Tapi syaratnya aku harus mendapatkan hak asuh anak. Apa hubungannya dengan aku? Aku sudah terputus dari masyarakat begitu lama. Ibu rumah tangga yang tidak mandiri secara ekonomi. Ingin memperebutkan hak asuh anak. Tidak ada peluang menang apalagi. Wei Ming sudah menyiapkan rencana cadangan. Selama ini dia terus-menerus memindahkan harta bersama. Bahkan jika aku mendapatkan hak asuh anak, aku tidak bisa mempertahankan standar hidup anak seperti sekarang. Uang. Dulu aku bisa mengabaikannya. Tapi sekarang demi anak, aku harus memperhitungkannya. Jadi maksudmu aku berharap kamu bisa bersamaku. Mengambil kembali harta yang seharusnya menjadi milikku dari Wei Ming. Harta milikku. Membantu aku mendapatkan inisiatif dalam perceraian. Mengapa kamu berpikir aku akan bersamamu? Kita bisa saling menguntungkan. Setiap sen yang aku dapatkan ada bagian untukmu. Apakah kamu sudah memikirkan hubungan kita dengan jelas? Tujuanku adalah membuatmu keluar dari permainan. Bahkan jika aku keluar, kamu juga tidak akan bisa masuk. Tidakkah kamu merasa rencana adu dombamu sangat konyol? Dan satu hal lagi, gelang dan tas yang kamu pakai semuanya bekas. Dari pemahamanku tentang Wei Ming, dia sangat peduli dengan gengsi. Barang-barang yang terlihat jelas, tidak mungkin membeli yang bekas. Apa urusanmu? Kamu kekurangan uang. Jangan tersinggung ya, sasaranku adalah Wei Ming, bukan kamu. Aku sudah tidak mencintai Wei Ming lagi.
Jadi tidak ada hubungan permusuhan antara kita. Jangan saling mendorong ke posisi yang berlawanan. Yang terpenting kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk memverifikasi apakah Wei Ming benar-benar tulus padamu. Proposalku ini, kamu bisa pertimbangkan perlahan, tidak perlu buru-buru memberi jawaban. Aku harus menjemput anak, lain kali kita lanjutkan. Kau tidak takut aku akan memberitahu Wei Ming? Jika Anda tidak yakin, aku tidak bisa. Hubungan kami bertiga sangat sederhana. Wei Ming berselingkuh di luar nikah. Kau masuk untuk menghancurkan pernikahanku, dan aku dari awal sampai akhir adalah korban. Kau tidak berpikir sangat konyol? Apa yang Anda pikirkan tentang hubungan kami? Tujuan saya, aku ingin kau keluar. Bahkan jika aku keluar, Anda tidak bisa masuk. Jam kerja. Laporan ini akan digunakan besok. Aku tahu. Aku punya 2 dokumen. Aku ingin menandatangani. Ambil kantor saya sebentar. Baik. Jika aku merobek wajahku, kau dan Wei Ming tidak murah. Belum lagi, kau tidak begitu percaya diri dengan perasaan Wei Ming. Jika ada yang salah, dia mungkin tidak berdiri di sisimu. Anda lihat di sini. Apakah itu area villa yang dibeli Wei Ming untuk kalian? Di sini? Benar-benar. Sepertinya ada satu di timur. Taman hutan yang cukup besar. Katakan apa yang akan kita lakukan di pagi hari untuk melawan Tai Chi. Tarian persegi cukup nyaman. Tapi dia pasti tidak memberitahumu. Ini adalah arah barat daya dari lingkungan ini. Untuk membangun yang besar. Rumah sakit penyakit menular. Ya, rumah sakit penyakit menular ini. Lihat juga di sebelah area villa Anda. Meskipun orang tua Anda bukan orang yang bermasalah, tapi kau berpikir kau berada di pintu rumah sakit ini setiap hari. Berjalan-jalan sudah tua. Agak tidak aman. Lin Zhuang, kau benar. Kami tidak ingin melihat pasien. Mereka akan takut sampai mati. Lin Shuang, dari mana kamu dapat kabar ini? Bisa dipercayakan? Bisa dong, ini baru saja dirilis di internet. Jadi itulah sebabnya kompleks perumahan ini. Tiba-tiba banyak rumah murah yang ingin cepat dijual. Kalau begitu rumah ini kita tidak bisa ambil. Siapa yang berani tinggal di sana? Ming Ming pasti sudah ditipu orang. Ya ampun. Uangnya sudah dibayar. Iya, gimana dong? Hari ini aku sudah telepon Wei Ming. Temannya itu memang tidak memberitahunya tentang rencana pembangunan rumah sakit penyakit menular. Jadi aku akan mengajukan pembatalan kontrak kepada pengembang dengan alasan cacat dalam pelaksanaan kontrak. Bagus-bagus, batal saja, batal saja. Untung Lin Shuang cepat mengetahuinya. Kalau tidak kita yang jadi korban. Aku beli anggur bagus, nanti ketemu. Hari ini terlalu capek, tidak ada mood.
Aku tidak bawa payung. Sudah kelihatan. Hari ini aku mau interview di Fangzhou. Boleh pinjam payungmu? Make upku sudah 2 jam. Kalau basah, hari ini aku tidak bisa interview. Interview itu tergantung kemampuan. Kamu tidak tahu. Latar belakang pendidikanku tidak menonjol. Pengalaman kerja juga tidak ada. Tapi aku punya kelebihan. Kelebihan terbesarku adalah wajahku. Ini modal terbesarku. Saat interview. Kamu cukup percaya diri. Orang kecil seperti kami, kondisi diri tidak bagus jadi. Aku harus berusaha keras. Untuk bisa bertahan di kota besar. Nih payungnya. Untukmu. Terima kasih ya. Ayo satu lagi satu lagi. Satu lagi kok kamu bisa. Kok kamu bisa tembak kepala terus? Kamu pakai ceat ya hari ini. Kamu skillmu. Ngapain pakai senjata bagus gitu? Sobat ngapain juga pakai senjata bagus gitu? Kak. Boleh. Ke A ya ayo ke A. Ada satu di lubang kecil A. Cuma punya pengalaman sederhana di bidang operasional media baru, kasus promosi merek dan perencanaan pemasaran. Semuanya terbatas. Latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja juga tidak sesuai dengan standar rekrutmen Fangzhou kali ini. Nggak tahu juga HR gimana nyaring CV. Penampilannya lumayan bagus. Penampilan yang baik bisa memberikan kesan yang mendalam. Biar dia yang tanggung jawab saluran dan bisnis iklan. Sama kerja sama offline gimana menurut kalian? Maaf ya Wei Zong. Baru tahu. Anda Direktur Departemen Produk. Oh iya payungnya aku kembalikannya. Payungnya buat kamu kerja yang baik ya. Terima kasih aku pasti akan membuktikan. Aku nggak cuma penampilan bagus tapi juga punya kemampuan. Ambisi kamu aku lihat kemampuan. Masih harus kamu usaha sendiri. Punya nama Inggris enggak? Di Fangzhou harus berhubungan dengan perusahaan asing. Aku punya namaku Mari. Mari. Nama itu kurang cocok buat kamu. Kalau kamu nggak keberatan aku kasih nama baru. Aku nggak keberatan. Namanya Camelia Bunga Camelia. Orangnya sesuai dengan namanya. Lain kali kita janjian main bola ya oke. Hari ini kamu juga nggak banyak minum. Semoga kita bisa segera kerja sama Wei Zong tolong perhatiannya ya oke. Dah Wei Zong sampai jumpa besok semoga lancar ya. Wei Zong kamu nggak mabuk kan? Minum sih minum tapi nggak mabuk. Kamu buru-buru pulang. Aku nggak buru-buru. Kalau nggak buru-buru kita jalan-jalan yuk. Ada kalanya. Nggak seharusnya memaksa diri terlalu keras. Harusnya bersantai aja. Nggak perlu mikirin kerja yang bikin pusing. Nggak perlu juga mikirin performa. Bisa juga nggak ikut acara jamuan tadi. Anda terlalu stres karena pekerjaan. Anda harus pulang dan tidur nyenyak. Beristirahatlah dengan baik. Stres yang berlebihan bahkan membuat tidur
menjadi beban. Sudah lama aku tidak datang ke tepi sungai ini. Pemandangan malam ini sangat indah. Terutama karena ada kamu di sini. Jiangxi. Tahukah kamu? Kamu memiliki kekuatan ajaib. Di mataku seluruh Fangzhou terlihat hitam putih. Hanya kamu yang menjadi warna paling terang di antara semuanya. Mengapa kamu tidak pernah memberitahuku? Kamu sudah punya keluarga. Aku tidak menyangka hubungan kita akan sampai ke titik ini. Maafkan aku. Aku terlalu egois. Aku telah menyakitimu. Membuatmu terjebak dalam situasi yang memalukan ini. Pernikahanku dengan Lin Xuang sudah hanya tinggal nama. Perceraian hanya masalah waktu. Orang yang aku cintai adalah kamu. Percayalah padaku. Aku akan memperlakukanmu dengan baik. Tapi jika sekarang kamu memilih untuk mundur, aku akan menghormati pilihanmu. Prestasi apa yang kamu punya lihat punyaku? Jiangshai, bisakah kamu mencuci piring? Sebentar lagi, tunggu selesai dulu ini. Kamu gila ya? Kamu ngapain di rumah? Rumah ini sudah kosong. Kulkasnya bau, telurnya juga habis. Kamu tidak tahu? Kalau telur habis kamu beli, ngapain marah-marah sama aku? Gila. Ya, di rumah ini tidak ada yang perlu kamu urus. Semuanya aku. Sudah berapa lama kamu lulus? Kamu adik kandungku. Darah lebih kental dari air, aku harus menafkahimu. Aku memberimu makan dan tempat tinggal, aku tidak bisa membersihkan. Semuanya untukmu. Aku diam saja, aku setiap hari di rumah. Aku lagi nyari proyek bisnis, nyari investor, aku cuma pengen santai bentar. Aku main game bentar, gak boleh ya? Lu nyari investor. Lu bisnis, jangan ngehayal lagi. Oke, setiap uang yang lu keluarin itu uang aku. Lu bohongin diri sendiri aja, Jiangshai, aku mohon. Lu bisa gak bikin aku tenang? Jangan meremehkan orang, aku kasih tahu ya. Salah satu dari proyekku ini kalau berhasil, itu bisa jadi bisnis miliaran. Uang yang aku pakai ini gak ada apa-apanya. Lagian beneran uang lu yang aku pakai. Uang lu ya. Maksud lu apa? Uang-uang ini dari mana? Lu pikir aku gak tahu ya? Jiangshai, lu diam aja. Aku mau ngomong, lu bisa ngelakuin, aku gak boleh ngomong ya. Ngelakuin hal-hal yang gak bener di belakang. Di sini pura-pura mulu. Aku kasih tahu ya, lu gak punya malu, aku masih punya malu. Aku punya malu. Aku gak mau ribut sama lu. Lu ulangi lagi, lu berani. Ulangi lagi. Uangku kotor ya? Oke, kalau gitu semua yang lu makan tinggal. Minum pakai, setiap uangnya lu balikin. Terus lu pergi dari sini. Oke, aku gak mau ribut, aku gak ribut, aku gak ada tenaga. Udah seharian ini aku gak ganggu lu. Dari kecil aku lebih pintar dari lu. Kenapa? Lu bisa bayar les. Aku yang antar jemput lu sekolah. Pas ujian lu makan enak, minum vitamin C. Aku
Setelah ujian aku masih harus masak buat Lu. Mama bilang, jual semua asal Lu bisa masuk 211. Karena ilmu bisa ubah nasib. Lu ubah apa? Kenapa aku harus berusaha keras? Tetap hidup susah. Kenapa aku? Setelah lulus, aku pengen jauh dari kalian. Tapi lu yang maksa. Paksa ikut aku ke Jiangzhou. Ini kota besar. Bukan kampung halaman. Setiap hari aku bangun. Harus keluar uang. Kenapa kamu pikir hanya aku sendiri bisa menghidupi keluarga besar ini? Kenapa? Aku ngerti, Kak. Kak, jangan nangis. Usulanku sudah kamu pertimbangkan belum?